Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam semester 2, yaitu materi kali ini kisah keteladanan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 pada semester 2 ini. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah pelajaran ke-10, kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak, marilah kita simak ayat Al-Quran berikut ini, yaitu tentang wali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Yunus ayat 62-64. Nah, apakah pengertian wali itu? Wali Allah adalah orang yang taat beribadah kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yaitu mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki karomah, dan orang yang memiliki kabar gembira di dunia dan di akhirat. Setiap mukmin yang bertakwa adalah wali Allah. Hanya saja tingkatan mereka itu berbeda, tergantung pada ketakwaan mereka dan keimanan mereka. Contohnya seperti para wali yang akan Ibu jelaskan sekarang ini. Nah, sekarang apa sih pengertian Wali Songo? Wali tadi udah dijelaskan ya. Songo itu artinya dari bahasa Jawa artinya 9. Jadi Wali Songo artinya 9 wali atau wali 9. Siapakah mereka? Yaitu orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang dengan menggunakan cara yang halus melalui pendekatan kebudayaan, kesenian, maupun pendidikan. Sekarang kita pelajari satu persatu Wali Songo itu. Yang nomor 1 yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro. Disebut juga dengan Sunan Gresik, Sunan Tandes, dan Sunan Raja Wali. Jadi gelarnya Maulana Malik Ibrahim itu adalah Sunan Gresik ya, yang terkenal itu. Beliau datang di Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi dan wafat pada tanggal 4 April tahun 1419 Masehi. Makamnya ada di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Usaha dakwahnya antara lain pertama mendirikan masjid ya di Desa Pasucinan, Manyar. Kemudian beliau tinggal di kota Gresik, yaitu tinggal di Desa Sawo. Beliau berdakwah ke Kota Raja Majapahit, namun rajanya belum memeluk Islam, namun beliau diberi hadiah sebidang tanah di Desa Gapura. Kemudian beliau mendirikan pesantren di Gapura. Dan beliau melayani pengobatan berbagai penyakit.
Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau adalah putra dari Ibrahim Asmarakandi dan Dewi Condrowulan. Nama Ampel diambil dari nama tempat beliau lama bermukim, yakni daerah Ampel di Denta, Surabaya. Dakwahnya, beliau adalah pelanjut cita-cita perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian mendirikan pesantren di Ampel Denta untuk mempersiapkan para ulama, dai, dan para pemimpin umat Islam. Kemudian beliau mencetuskan ide untuk mendirikan kerajaan Islam Demak. Kemudian yang keempat berperan mendirikan Masjid Agung Demak. Yang kelima, membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Yang selanjutnya, beliau menyerukan dakwah kebenaran Islam kepada para penguasa dengan cara bijak, kelembutan hatinya, dan sikap yang ramah. Meskipun Raja Majapahit tidak bersedia masuk Islam, namun Raja Majapahit tetap memberi keleluasaan kepada Sunan Ampel untuk berdakwah di kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Nama aslinya yaitu Raden Paku atau Joko Samudro, kelahiran Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Sunan Giri hidup pada tahun 1442 sampai 1506 Masehi. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishak dan Putri Sekar Dadu, yaitu anak angkat dari Nyai Pinatih, janda kaya raya di Gresik. Beliau tinggal di Giri. Makam beliau berada di Bukit Giri Gajah, Dusun Kedaton, Gresik, Jawa Timur. Usaha dakwah yang dilakukannya antara lain, pertama, mendirikan pesantren sebagai pusat penyebaran ilmu dan pengkaderan dai. Yang kedua, menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendigerit, dan tembang-tembang permainan anak seperti padang bulan, jor, bula ganti, dan cublak-cublak suweng. Kemudian yang ketiga, beliau mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam dengan empat mata setelah memungkinkan dikumpulkan dalam acara keramaian, misalnya selamatan atau upacara-upacara yang dimasukkan dalam ajaran Islam. Kemudian beliau mengarang lakon-lakon wayang dan suluknya. Yang keempat yaitu Sunan Bonang, bernama Raden Mahdum Ibrahim. Hidup pada tahun 1465 sampai 1525 Masehi. Beliau adalah putra keempat Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Belajar Islam dari pesantren ayahnya di Ampel Denta dan juga pernah belajar kepada Syekh Maulana Ishak bernama Sunan Giri. Beliau berdakwah pertama melalui pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat seni dan budaya, menjadi dalang yang memainkan wayang, juga piawai mengubah tembang-tembang Macapat. Kemudian yang kedua, untuk menarik masyarakat, salah satunya digunakan perangkat gamelan Jawa yang disebut bonang. Kemudian yang ketiga, karyanya tembang Macapat yaitu yang terkenal Kidung Bonang. Yang keempat, penyebar Islam yang ulet dan tangguh yang selalu memanfaatkan peluang untuk mengajak orang-orang menjadi muslim. Karena menciptakan gamelan Bonang, maka beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Anak-anak, untuk materi kali ini ya hanya sampai 4 aja dulu ya wali songoknya, nanti dilanjutkan pada sesi berikutnya. Nah sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini, ditulis di buku tulis, kemudian difotokan dan diposting di WhatsApp. Demikian ya, semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan.
tetap jaga protokol kesehatan ya, memakai masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.